kembali ke Abu Bakar. Saya pernah baca biografi Abu Bakar. Ketika Rasul belum jadi apa-apa, Abu Bakar sudah mencari kebenaran tentang agama yang pada saat itu agama Kristen lagi bagus-bagusnya tuh di Jazirah Arab. Dan Abu Bakar selalu berdialog dengan pendeta, Pak, untuk menemukan betulkah ada utusan. Sebab dia Abu Bakar baca di Bible juga tuh pada saat itu, dan pendeta yang bijaksana pada saat itu bilang ada namanya Ahmad. Apa betul? Ya betul. Oh betul. Betul, itu kan saat itu kalau itu kembali dulu ke cerita sebelum lahirnya Nabi. Iya. Ada Abdul Muthalib beserta anak-anaknya, Iya, itu iya, ada iya. cerita panjang di situ. Hmm. Di mana mereka kan adalah ibaratnya takmirnya Masjidil Haram. Pengurus masjid. Pengurusnya ya. Artinya Ya. panitia DKM-nya Al-Jabar. Iya. Di Iya, iya, iya. Indonesia. Nah, mereka itu pengurusnya itu, kalau sekarang ya Saudi Arabia kan. Iya ya. Jadi ya mereka itu sangat tahu peradaban dan sangat relate gitu terkait dengan banyak Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama lain, dan mereka tahu itu. Majusi Ya. saya punya. Dan saat itu memang sama seperti hari ini, tempat bertanya itu ya pendeta. Ya. Tempat bertanya itu orang yang tahu. Iya, yang belajar teologi lah pada saat itu. Nah, itu makanya ketika Abdullah itu kan dia juga orang yang harusnya dikurban, Pak. Abdullah ayahnya Nabi. Dia itu orang yang dinazarkan oleh Abu Thalib, kalau anak saya, dia kan anaknya banyak laki-laki, jadi dia bernazar kepada Allah itu. Ya dia bernazar saja lah. Iya ya. Saya, anak-anak saya yang laki-laki ini karena sangat menyanjung tinggi putra laki-laki ya, penerus gitu. Iya ya. Kalau anak-anak saya ini sampai umur dewasa semua, saya mau kurbankan satu, sembelih. Nah itu ternyata jadi besar semua. Akhirnya sudah besar, nazar itu menagih. Ya tentu dengan perasaan dalam hati ya. Iya ya. Oh, ini gimana nazar? Akhirnya dipanggil anak-anaknya, termasuk siapa, Abu Lahab ya. Kemudian Hamzah, Abu Thalib ya. Ini saya punya nazar, kira-kira siapa di antara kalian yang mau disembelih gitu. Iya ya. Nah, ulang maka Ya, ya. akhirnya tidak terjadi keputusan, diundi. Diundi, yang keluar namanya Abdullah terus. Abdullah ya, akhirnya dialah yang ditetapkan. Nah akhirnya udah dipanggil lah semua orang-orang untuk hari penyembelihan Abdullah itu. Nah, jadi tiba di harinya, datanglah seorang muridnya, seorang pendeta di Madinah. Nah di situ dia bilang, coba minta fatwa ke pendeta. Siapa? Pergilah ke Madinah, tanya pendeta di situ. Nah ini pendetanya malah perempuan, pendeta Yahudi. Dia ke sana, akhirnya diberi fatwa oleh pendeta itu. Lakukan pengundian, undi anak panah. Diundi keluar nanti nama siapa. Iya ya ya. Lalu buat dua nama, satu Abdullah, satu unta. Nah jadi setiap kali keluar unta, kamu 10 unta harus kamu kurbankan, menggantinya. Iya ya ya. Itu sampai Berapa kali? 12 kali. 12 kali. 120 unta. Tapi untuk lebih ke-12 baru keluar nama, ke-13 Ya? baru keluar nama Abdullah. Iya ya. Nah, akhirnya berarti 120 unta itulah yang harus dia kurbankan, Ya? ganti supaya Abdullah tidak jadi disembelih. Iya ya ya ya. Nah itu fatwanya. Nah fatwa itu berdasarkan apa istilahnya, bermunajat spiritualnya pendeta itu. Dan pendeta ini dikenal orang yang Hanifiyah masih. Hanifiyah itu yang masih memegang ajaran murni, orang soleh lah. Iya. Tapi soleh pada ajaran Yahudi. Ajarannya Yahova berarti. Ya. Nah, akhirnya udah
sembelilah yang 120 itu, dan Abdullah terbebas dari, bahkan Abdul Muthalib untuk meyakinkan dia undi yang ke-13. Akhirnya ya sudah jadinya segitu, dikorbankan, tidak jadilah Abdullah. Sementara Abdullah saat itu adalah orang paling kasep loh di zamannya, sampai dibilang ini Yusuf. Kenapa dia dibilang paling kasep? Ada titisan Nabi Muhammad di sperma. Ada titisan Nabi Muhammad di sperma. Iya, Gimana kan, nih? Gimana Gen. nih ini? Kan anaknya Abdullah Nabi Muhammad. Iya, iya. Jadi perjalanan sperma itu Spermatozoid tuh, kalau Iya. lengkapnya tuh. iya gen. Kan dari Adam sudah dititip. Berpindah-pindah. Nah gini nih, kalau berpindah-pindah penciptaan Adam, malah sebelumnya semesta itu namanya bukan yang suka sering disebut Nur Muhammad, bukan? Ya itu Nur. Oh itu ya saya ngerti. Nah itulah makanya di zaman Abdullah masih hidup dia sangat terkenal atas kegantengannya, dan banyak orang yang perempuan yang tergila-gila pada dia. Iya. Sama seperti di zaman Nabi Yusuf yang orang Kisahnya itu. memotong Iya, motong itu. tidak sadar. Yang kedua, Abdullah itu disangka dialah nabi yang ditunggu-tunggu. Oh, pernah ada kesana Pak? Rumornya Sudut pandangnya yang FYP saat itu yang viral itu. Karena pertama ciri-cirinya ada, wajahnya bercahaya. Seperti melihat rembulan katanya Ya. Pak. Itulah makanya dia saat itu gitu. Nah nanti ketika dia malam pertama dengan Aminah itu, besok paginya redup itu cahaya, karena hilang Karena memang pindah tuh. pindah, sudah bertemu dengan pasangannya. Iya. Di rahim Aminah. Spermatozoid dengan Opiumnya. Opium. Iya. Opum. Opum. Opural apa? Itulah. Jadi udah saat itu kan banyak perempuan yang kaya raya, pokoknya yang sosialita lah Ya, pada saat itu. Itu sampai bilang di satu hari menjelang pernikahan, Abdullah kalau kamu mau nikah dengan saya, tinggalkan Aminah, saya kasih kamu kedudukan, saya kasih kamu harta yang banyak, saya angkat kamu pemimpin. 3 hal yang menjadi oligarki kalau sekarang. Wah, cuma di perempuan tuh. Ya. Jadi tetap dia nggak mau. Nah, Aminah ini orang Madinah. Madinah Pak. Iya, ibunya Nabi Muhammad itu orang Madinah. Berarti jadi masih- dikawinkan antara Udah nyambung ini putra ke Ansor ya. putra Madinah. Gitu. Akhirnya besok paginya yang tadi nawarin si oligarki ini udah nggak tertarik sama Abdullah, karena cahaya itu sudah padam. Sudah ragu. Nah makanya nanti ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad, yang keluar bukan darah tapi cahaya. Makanya wah keren, luar biasa. Yang saya ceritain ini saya baca di bukunya seorang mu'alaf dari Inggris. Dia melakukan penelitian tentang sejarah Nabi Muhammad. Ya. Itu selama berapa tahun gitu. Dia membumi di Timur Tengah, berkelana untuk menulis buku itu. Saya lupa namanya. Biasa Pak, kalau catur kalama lupa. orang Inggris. Orang Inggris. Saya bilang dia ini menceritakan cerita ini kayak film gitu, kayak film kita nonton film. Nah, gitu. Jadi istilahnya semuanya tidak mungkin serapi itu kalau bukan Allah yang atur. Ada Tuhan yang Maha tahu di masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Kalau teori kuantum fisika materi Tuhan tuh Ya. yang tidak diketahui Pak. Oke, cukup. Ada berapa menit?